قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan kita masih di bab 8 atau bagian ke-8, yaitu kafalatu yatim, dan mengurusi anak-anak yatim. Hadis dari Hamzah bin Najih Abi Umarah qal sami'tu al-Hasan yaqul laqad ahidtu al-muslimina wa inna ar-rajula minhum la yusbihu fayaqul ya ahliyah ya ahliyah yatimakum yatimakum ya ahliyah ya ahliyah miskinakum miskinakum ya ahliyah ya ahliyah jarakum jarakum wa usri'a bi khiyarikum wa antum kulla yawmin tardulun. Rawahul Bukhari fil Adabi al-Mufrad. Dari Hamzah bin Najih dari Abi Umarah, beliau berkata, aku mendengar Al-Hasan berkata, aku yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, dan sesungguhnya seseorang di antara kalian, ya di antara mereka, ketika tiba pagi hari dia akan berkata, wahai keluargaku, wahai keluargaku, perhatikanlah
anak-anak yatim di antara kalian. Wahai keluargaku, perhatikanlah orang-orang miskin di antara kalian. Wahai keluargaku, perhatikanlah tetangga kalian. Orang-orang baik di antara kalian, mereka cepat meninggalnya, dan kalian setiap hari lebih buruk daripada mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau berkata bahwa di dalam hadis ini akan ada seorang laki-laki yang menyeru kepada keluarganya dan memotivasi keluarganya, sembari dia berkata, yatimakum, ya, perhatikanlah anak-anak yatim ya kalian. Ahsinu ilaihi wa akrimuhu wa qumu bi ri'ayatihi. Berbuat baiklah kepada mereka, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, muliakan mereka, dan perhatikanlah ya mereka, urusi mereka. Wa anna hadza sa'idun fi man laqiyahum, dan ini terjadi. Ini satu hal yang terjadi bagi orang-orang yang mendapati kondisi ini. Dan ini di masa para sahabat Nabi SAW, di masa para tabi'in, mereka senantiasa saling berwasiat, saling mengingatkan untuk memperhatikan anak-anak yatim, saling berwasiat, saling mengingatkan untuk memberi makan orang-orang miskin, juga saling mengingatkan untuk memperhatikan hak-hak tetangga, menunaikan hak-hak tetangga. Jadi 3 perkara ini adalah hal yang senantiasa dilakukan oleh para pendahulu umat ini, dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'u tabi'in. Dan beliau katakan, faqad kana 'asru sahabah radhiyallahu anhum zahiran bi hadzal ihsan, 'amiran bi ri'ayatil aitam. Ya, di masa para sahabat Nabi SAW memperlakukan anak-anak yatim dengan perlakuan yang baik, itu adalah hal yang lumrah, hal yang sudah biasa dilakukan oleh mereka. Bahkan ya terdapat ya riwayat-riwayat dari kalangan para sahabat, ya, bahkan para sahabiyat, ya, mereka itu mengurusi, menanggung ya beban, menanggung hidup ya anak-anak yatim yang laki-laki dan perempuan. Ya, mereka mengambil anak-anak yatim itu, tinggal bersama dengan mereka di rumah-rumah mereka, sehingga apa yang mereka berikan kepada anak-anaknya itu juga yang mereka berikan kepada anak-anak yatim. Perlakuan baik itu mereka lakukan. Ya, sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, juga para tabi'in, ya, mereka itu adalah tempat ya, tempat kembalinya anak-anak yatim.
Sehingga bisa dikatakan bahwa di masa para sahabat Nabi SAW, di masa para tabi'in, tidak ada anak yatim yang terlantar. Ya, tidak ada anak yatim yang terlantar. Ya. Karena setiap para sahabat Nabi SAW memiliki perhatian yang besar terhadap mereka, saling menasihati, saling mengingatkan. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang keutamaan mengkafalai, mengurusi, membiayai hidup anak-anak yatim. Disebutkan dari Asma bin Ubaid, beliau berkata, qultu li Ibnu Sirin, aku berkata kepada Ibnu Sirin, indi yatimun, padaku ada seorang anak yatim. Qal isna' bihi ma tasna'u biwaladik, perlakukan dia sebagaimana engkau memperlakukan anak-anakmu. Idribhu ma tadribu waladak, ajari dia. Kalau idrib ini arti sebenarnya adalah pukul. Pukullah dia sebagaimana engkau memukul anakmu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Nah, Syekh jelaskan maksudnya dari ucapan Ibnu Sirin ini adalah alladzi tuhibbuhu wa turdihi li auladak amil bihil yatim alladzi kafaltahu. Engkau harus mencintai anak yatim itu sebagaimana engkau mencintai anak-anakmu. Engkau meridhai anak-anak yatim itu sebagaimana engkau meridhai anak-anakmu. Dan ini menjadi kaidah. Ini menjadi kaidah yang agung, kaidah yang mulia. Dalam bab kafalah yatim ini, dalam bab membiayai atau mengurusi anak-anak yatim. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kalau kita mau mengambil anak yatim, jangan membedakan, jangan membedakan dia dengan anak-anak kita. Perlakukan dia dengan baik sebagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Demikian pula mendidik dia sebagaimana kita mendidik anak-anak kita. Dia tidak dibedakan. Kadang kita dapati jamaah sekalian, ada anak yatim yang tinggal masih di kerabatnya. Anak yatim tinggal masih di kerabatnya, tetapi diperlakukan seperti memperlakukan apa? Pembantu. Jadi pekerjaan-pekerjaan di dalam rumahnya dikerjakan oleh anak yatim ini, sedangkan anak-anaknya santai. Bahkan tidak sedikit pula kita dapati anak-anak dari yang mengambil anak yatim ini sekaligus juga memperlakukan si anak yatim ini dengan perlakuan yang tidak baik. Ini bukan mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan pahala, tapi justru bisa mendatangkan dosa. Karena Nabi SAW yang perintahkan kita, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan, jangan menghardik anak-anak yatim, jangan mencela mereka. Kemudian perkataan Ibnu Sirin,
idribhu ma tadribu waladak ay idha ihtaja al-maqam ila ad-darbi wad-darbu huwa akhiru ad-dawa wa la yusaru ilayhi awwalan bal la yusaru ilayhi illa ba'da muhawalat qablahu wa muhawalat. Jadi maksud dari perkataan ya pukullah dia sebagaimana engkau memukul anakmu itu kalau memang ya diperlukan, ya kalau memang diperlukan ya dengan pukulan ya maka boleh memukulnya. Tetapi metode memukul ini adalah metode yang terakhir. Ya sudah tidak ada lagi cara ya untuk memperbaikinya, untuk menyadarkannya, untuk meluruskannya kecuali dengan pukulan, maka dengan pukulan. Ya, kalau disebutkan ya ada satu istilah itu akhirud dawa al-kai. Ya, obat yang terakhir itu adalah berobat dengan besi panas. Ya. Kalau dalam pendidikan ya, obat terakhir itu adalah rotan. Ya. Kalau apa pepatah Indonesia apa? Di ujung cemeti guru ada apa namanya? Ya, kalau tidak salah begitu ya. Di ujung cemetinya guru itu ada keberhasilan. Ya, sehingga kita dapati orang tua dulu, ya, itu mereka menggunakan metode ini memukul, tapi sudah yang terakhir. Dan ini juga beliau katakan, ya. Sudah berusaha sekuat tenaga untuk merubahnya, untuk mendidiknya ya. Dengan lembut, dengan tegas, masih tetap seperti itu ya, maka jalan terakhir adalah dengan pukulan. Tetapi pukulan di sini bukan untuk memudaratkan, bukan untuk menyakitkan ya. Tapi pukulan memberikan pelajaran. Kalau saya ingat ya dulu waktu masih SD itu ya, ada guru yang ya memukul ya, tidak dengan menampar atau apa, tapi kecil sekali ini, dicubit di sini. Ya, itu dikenal. Kalau ya ibu guru itu sudah bacubit berarti sudah langkah terakhir itu. Ya. Rahimahullah. Ada juga yang bawa rotan. Ya, tidak ada yang mau kena dengan rotan itu kecuali sudah berkali-kali diingatkan. Ya, sudah berkali-kali diingatkan, ya baru kena rotan. Nah, sayang kalau sekarang ini dapat cubit, kemudian dilaporkan ya guru yang kena. Ya. Apalagi kalau sudah pakai kayu. Dan sebenarnya kalau kita baca juga dalam aturan aturan Mahkamah Agung ya, guru ya, memukul murid dalam rangka untuk mendidik itu dibolehkan ya. Dan dalam syariat juga demikian. Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua mengajak anak-anak untuk salat ketika dia berusia 7 tahun. Ajak dia untuk salat. Sudah 10 tahun tidak sholat, apa kata Nabi? Pukul. Tapi pukulan bukan pukulan yang ya, menyakitkan, tapi pukulan untuk mendidik. Nah demikian pula di sini, ya kata Ibnu Sirin rahimahullah taala, ya pukullah dia sebagaimana engkau memukul anakmu, ya bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang mendidik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memukul ini adalah langkah terakhir ya. Ya bukan dilakukan pertama, ya baru satu kali langsung memukul. Nah, kadang kita dapati ya ada juga orang tua demikian.
Ya, sambil basuruh, sambil bergerak juga tangannya. Ya. Itu kurang baik. Bahkan kita dapati efek negatif kepada anak-anak yang sering kena pukul. Maka dia juga ketika bersosialisasi dengan teman-temannya juga ringan tangan, suka memukul temannya juga. Nah, anak-anak yang sering kena marah, ya juga demikian, bertemu dengan teman-temannya, maka dia senang teriak-teriak, senang marah juga. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wa an Zainab imraati Abdullah radhiyallahu anhuma qalat, dari Zainab istrinya Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu fil masjid fa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala tasaddaqna walau min huliyikunna wa kanat Zainabu tunfiqu ala Abdillah wa aitamin fi hijriha. Qal faqalat li Abdillah sal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajzi anni an unfiqa alayka wa ala aitamin fi hijri min as-sadaqah. Faqala sali anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. قال نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري ومسلم. Zainab, ya istrinya Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku pernah berada di masjid dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersedekahlah kalian wahai para wanita, ya, sekalipun dengan perhiasan yang kalian gunakan. Dan Zainab, ya Zainab istrinya Abdullah ini, tunfiqu ala Abdullah, dia memberikan nafkah kepada Abdullah, kepada suaminya. Ini istri menafkahi suami, juga menafkahi anak-anak yatim yang berada di rumahnya. Faqalat, lalu kemudian Zainab berkata kepada suaminya, kepada Abdullah, tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah infak yang aku berikan kepadamu dan kepada anak-anak yatim mendatangkan pahala bagiku? Maka ya, suaminya yaitu Abdullah berkata, ya kamu saja yang tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian ya, Zainab pergi menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendapati ada seorang wanita Ansar juga berada di depan pintunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hajat yang sama, ya, memiliki keperluan yang sama, menanyakan satu perkara, perkaranya juga sama. Ya, ini sudah di depan pintu, siapa yang duluan ini? Tiba-tiba Bilal
Bilal bin Rabah lewat. Fakulna, maka kami berkata kepada Bilal, salin Nabi SAW, tolong tanyakan kepada Nabi SAW, apakah infak yang aku berikan kepada suamiku, kepada anak-anak yatim yang berada di rumahku, bagi kami itu mendapatkan pahala? Ada pahala bagi kami dengan perbuatan tersebut. Tapi kami katakan kepada Bilal, jangan beritahukan kepada Nabi siapa kami yang bertanya ini. Fadakhala fasa'alahu, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan itu. Istri menafkahi suami dan anak-anak yatim, apakah dia mendapatkan pahala darinya? Maka Nabi bertanya, siapa mereka berdua yang bertanya ini? Nabi tanya kepada Bilal, siapa yang bertanya ini? Maka Bilal katakan Zainab. Ternyata nama Zainab banyak. Zainab yang mana? Ayu az-Zayanib, jamak daripada Zainab, Zayanib. Zainab yang mana? Maka Bilal katakan, istrinya Abdullah. Di sini Bilal bukan tidak amanah, tidak. Karena kan pesan dari Zainab yang sama-sama juga wanita tersebut namanya adalah Zainab, disebutkan dalam riwayat yang lain. Zainab al-Ansariyah. Apakah Bilal bin Rabah tidak memegang amanah pesan yang disampaikan oleh dua orang Zainab ini? Dijelaskan bahwasanya yang dimaksudkan oleh dua orang Zainab ini, jangan memulai dengan menyebutkan nama kita, atau kalau tidak ditanya oleh Nabi SAW, jangan katakan siapa kita. Dan ketika Nabi SAW bertanya tentang sesuatu, maka wajib untuk menjawabnya. Bilal bin Rabah ketika ditanya oleh Nabi SAW, Zainab yang mana? Maka beliau katakan, Zainab istrinya Abdullah. Kemudian Nabi SAW katakan, na'am laha ajran. Ya, dia mendapatkan dua pahala, dua kebaikan. Ajrul qarabah, dia mendapatkan pahala berbuat baik, berinfak, bersedekah kepada kerabat. Wa ajru as-sadaqah, dan dia mendapat pahala apa? Sedekah. Jadi sedekah, dia bersedekah itu mendapatkan pahala, berbuat baik kepada kerabat. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah pernah kita sebutkan, yang lebih utama untuk kita bersedekah itu kepada siapa? Pada kerabat kita. Ini bukan nepotisme, tapi seperti itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kadang kita ingin sekali bersedekah, ingin berbuat baik kepada orang yang jauh, sementara orang-orang yang ada di dekat kita biarkan. Seorang suami misalnya, dia di luar, masya Allah, dermawannya minta ampun, tapi di dalam rumah piitanya minta ampun. Dermawan di luar, tapi di dalam rumah masya Allah. Padahal yang lebih utama untuk dia sedekahi, yang dia infakkan itu adalah orang-orang terdekatnya, istri-istrinya, anak-anaknya, terlebih dahulu orang tuanya. Ini. Maka dengan demikian yang dia dapatkan pertama itu adalah pahala sedekah, yang kedua adalah kerabatan tadi. Karena itu bagian juga dari silaturahim.
menjaga hubungan kekerabatan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, "Fal mar'atu allati yamutu 'anha zawjuha wa laha minhu aulad, thumma taqumu 'ala ri'ayatihim wa kafalatihim wal qiyamu bin nafaqah 'alaihim wal ihsan ilaihim wa tarbiyatihim wa ta'dibihim laha thawabun 'azimun 'indallahi tabaraka wa ta'ala liqiyamiha 'ala aitamiha." Sehingga itu apabila ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal, apabila ada seorang wanita yang suaminya sudah meninggal, dia meninggalkan anak, ini selain itu adalah anaknya sendiri, ya. Kalau untuk kafalahnya, untuk untuk biaya hidupnya, ya, itu adalah tanggungan siapa? Kerabat bapaknya, ya. Ini kerabat dari yang sudah meninggal ini. Kalau itu ditanggung oleh si wanita ini, biaya hidupnya, biaya pendidikannya, semuanya, dan dia selalu berbuat baik kepada mereka, maka dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengurusi anak-anak yatim, dan itu juga adalah anaknya sendiri. Wa yajtami'u laha fi infaqiha 'alaihim ajran. Sehingga itu kata beliau hafizahullah taala, ya, perbuatannya ini yaitu mengkafalai anak dari suaminya ini yang sudah meninggal, dia mendapatkan 2 pahala. Ajrus sadaqah bi infaqiha 'ala haula'il aitam. Ya. Dia mendapatkan pahala dari sisi bersedekah kepada anak-anak yatim ini, wa taqarrub ila Allah azza wa jalla bi hadzal amal as-salih. Ya. Wa ajru silatil qarabati wal ihsan ilaihi. Jadi dia berinfak tersebut sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membiayai anak-anak yatim itu. Dan yang kedua adalah dia mendapatkan pahala silatu al-qarabah. Dia menyambung kekerabatan, ya, menjaga kekerabatan. Dengan siapa? Ya, menjaga kekerabatan dengan siapa? Keluarga daripada suaminya. Ini ada hubungan kekerabatan anaknya ini, ya, dengan ya paman-pamannya dari sebelah ayahnya yang sudah meninggal. Nah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita sebutkan pula pada pertemuan sebelumnya, termasuk dalam bab jihad, ya. Siapa yang mau dapat pahala jihad, ya, syahid. Siapa yang mau dapat pahala qiyam, yang mau dapat pahala salat malam, yang mau dapat pahala puasa, apa yang dilakukan? Masih ingat? Siapa yang ingin mendapatkan pahala syahadah, ya, mati syahid, ingin mendapatkan pahala salat malam terus menerus, ingin mendapatkan pahala puasa siang hari terus menerus, apa yang dilakukan? Mengurusi, membiayai janda, ya. Apalagi kalau dia punya anak yatim ini. Itu kita sudah sebutkan, ya, ya, salah seorang dari kalangan, ya, salafus saleh dahulu, beliau berkata,
Kalau Anda tidak mampu berjihad, tidak mampu sholat malam, tidak mampu berpuasa, ya sholat malam setiap malam, berpuasa setiap hari, ya ini urusi, ya biayai, ya seorang janda. Terserah dengan cara bagaimana, ya. Mau dibawa ke rumah, ya boleh, tapi halalkan dulu, ya. Kalau dia mau, ya. Atau dengan cara yang lain. Ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu 'ala al-miskin sadaqatun. Bersedekah kepada fakir miskin itu adalah ya sedekah, ya berpahala sedekah. Wa hiya 'ala dirrahimi ithnatan sadaqatun wasilatun. Dan kalau itu dilakukan kepada yang memiliki hubungan rahim, ya bersedekah kepada yang memiliki hubungan rahim, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala apa? Pahala sedekah dan pahala menyambung rahim. Ya, sudah kita bahas juga hal yang berkaitan dengan menyambung rahim. Siapa yang menyambung rahim, maka ya Allah Subhanahu wa taala juga akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskan hubungan rahim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutusnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sedekah ini, ya, perlu untuk selalu kita ulangi bahwasanya sedekah yang paling utama itu kepada kerabat kita. Dan kita jauh-jauh mencari, ya, yang jauh sementara yang dekat kita abaikan. Baik. Kemudian kata beliau, wa man jama'a hadaini al-wasfaini, ya, siapa yang ya padanya terkumpul 2 ya perkara ini, ya, al-yutma wal qarabah, fa innal infaqa alaihi min iqtihamil aqabah. Ya, apabila terkumpul pada seorang, ya, 2 perkara ini, yaitu perkara yatim dan juga kerabat, ya, maka berinfak kepadanya itu termasuk dalam iqtihamul aqabah. Ya, kalau arti harfiahnya iqtihamul aqabah ini, ya, menanjak, ya, di gunung yang tinggi. Ya, idza kana dzalika fi yaumi ju'in wa syiddah, apalagi kalau di waktu-waktu yang, ya, banyak orang kelaparan, ya, di waktu-waktu sulit, ya, di masa-masa paceklik, ya. Nah, ini termasuk dalam iqtiham al-aqabah, ya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam, ya, Al-Quran dalam surah Al-Balad, falaqtahamal aqabah, ya, ya tidak mampu, ya, tidak menempuh jalan yang mendaki, jalan yang menanjak, jalan yang sukar. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa al-aqabah itu? Jalan yang menanjak, yang sukar itu. Fakku raqabah, ya. Jalan yang menanjak itu adalah melepaskan budak, ya, atau membebaskan budak, apalagi memberi makan, ya, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Siapa yang diberi makan? Ya, yatiman dza maqrabah, anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat. Ya. Anak-anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dza matrabah,
atau orang-orang miskin yang sangat fakir. Ini yang dimaksud dengan iqtahamal aqabah. Al-aqabah yang dimaksud dengan al-aqabah. Jadi iqtihamul aqabah ini ya, menempuh jalan yang sukar, yang menanjak, mendaki. Dan ketika di waktu paceklik, di waktu kelaparan, di saat orang-orang membutuhkan makanan, ya, keluarga kita membutuhkan makanan, ya, ada anak-anak yatim dari kerabat kita, fakir miskin dari kerabat kita, dan kita gabungkan mereka dengan anggota keluarga kita, maka itu mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah isya, di adzan dulu, kemudian kita lanjutkan setelahnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau radhiyallahu anha berkata, telah datang kepadaku seorang wanita yang miskin. Dia membawa 2 orang anaknya yang perempuan. Lalu kemudian aku memberikan kepadanya makanan berupa 3 butir kurma. Dan si wanita tersebut memberikan kepada setiap anaknya 1 kurma. Lalu kemudian wa rafa'at ila fiha tamratan lita'ulaha, yang sisa satunya untuk ya, si wanita tersebut. Ketika si wanita ini akan memakan ya sebutir kurma itu, tiba-tiba dia berikan kurma tersebut kepada kedua anaknya. Jadi 1 dibagi 2. Perbuatan wanita tersebut ini membuat aku kagum, dan aku pun menyebutkan atau mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan si wanita tadi. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha qad aujaba laha biha al-jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan baginya mendapatkan surga karena perbuatannya itu, atau membebaskan dia dari api neraka karena perbuatannya itu. Itu dia miskin mendapatkan makanan 3 butir kurma, masing-masing anak sudah diberikan 1, tinggal 1 yang akan dia makan, tidak jadi dimakan. Ya, dibelah 2, dikasihkan ke 2 anaknya. Nah, kata Nabi SAW, karena perbuatannya itu, maka dia wajib, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ya, dia mendapatkan surga, atau Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan dia dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari
dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, telah datang kepadaku seorang wanita dan dia memiliki 2 anak perempuan, meminta sesuatu kepadaku, dan aku tidak mendapatkan apa-apa, ya, kecuali 1 kurma. Lalu kemudian aku memberikan kurma tersebut kepada wanita, ya, wanita tadi, dan wanita itu pun membelah 2 kurma tersebut dan diberikan kepada kedua anaknya. Lalu kemudian dia pergi, ya, dia keluar. Kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yaliya min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa yang menanggung, mengurusi anak-anak perempuan ini, dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Siapa yang mengurusi anak-anak perempuan, berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Nah, beliau hafizahullah taala mengatakan bahwa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yaliya min hadhil banat syai'an ay yasiru waliyan qa'iman ala haula'il banat bin nafaqati wal i'alati wal kafalati wal ri'ayah." Itu siapa yang mengurusi kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak perempuan, ya, nafkahnya, semua kebutuhannya, termasuk pendidikannya, ya. Ini akan mendapatkan apa? Sitran minan nar. Mereka itu, ya, wanita-wanita yang dia urusi itu menjadi penghalang dari api neraka. Wa khussa al-banat bidzikri li'annahunna ahwaj wa ad'af. Kenapa di sini dikhususkan anak-anak perempuan? Ya, disebutkan secara khusus, ya, anak-anak perempuan, karena mereka yang lebih butuh daripada laki-laki. Mereka, ya, juga dibandingkan dengan laki-laki lemah, ya, fisiknya. Wa huwa bi'umumihi yatanawalu man yaliya banatahu birriayati wat tarbiyah wal ihsan wa man yaliya al yatimat riayatan wa kafalatan wa ihsana. Dan ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengurusi, ya, yang membiayai anak-anak perempuan, ini berlaku umum, baik itu anak-anaknya ataupun anak-anak yatim, diperlakukan dengan baik, ya, dipenuhi kebutuhan mereka, dididik dengan pendidikan yang baik, maka mereka, anak-anak perempuan ini, menjadi penghalang dari api neraka. Dan Nabi SAW juga memberikan kekhususan, ya, kepada anak-anak perempuan, ya, karena salah satu sebabnya juga adalah di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah mereka sangat tidak menyukai anak-anak perempuan. Bahkan ketika dikabari, ya, telah lahir, ya, seorang anak perempuan, ya, maka ayahnya itu wajahnya itu langsung, ya, langsung apa istilah, kalau istilah kita di sini, Pak, ya, cemberut, ya, langsung marah, malu, ya.
Dan termasuk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, mengubur anak mereka, anak perempuan mereka hidup-hidup. Sehingga itu di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika nanti di hari kiamat, anak-anak yang dikuburkan hidup-hidup ini ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa ya dia dibunuh. Ini dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu, ketika ya, lahir anak perempuan dikuburkan hidup-hidup ya. Kalau di zaman kita sekarang tidak melihat laki-laki atau perempuan anaknya, bahkan masih dalam perut sudah dibunuh. Dengan cara apa? Digugurkan. Kenapa digugurkan? Malu. Kenapa malu? Berzina. Ya. Nanti juga anak-anak itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan anak-anak tapi orang tua yang melakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang terlahir, ya, anak-anak yang terlahir karena hasil perbuatan zina, apa dosa mereka? Tidak ada dosa mereka. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, suci, tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Orang tuanya, ibunya, dan si laki-laki yang berbuat zina itu. Kadang kita juga dapati di masyarakat, kalau kita tahu ada seorang anak yang lahir tak punya bapak, itu dibuli, dikucilkan. Tidak boleh, karena dia tidak tahu. Yang berbuat dosa itu adalah orang tuanya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan di sini, siapa yang mengurusi, yang membiayai anak-anak perempuan, ya, diperlakukan dengan baik, dididik dengan baik, dia yatim ataupun tidak yatim, maka mereka itu akan menjadi penghalang dari api neraka. Wa yatanawalu qiyam al-armalah ala yatimatiha kama huwa halu hadhil mar'ah al-miskinah. Juga demikian seorang janda, ya, yang mengurusi anak-anak yatimnya, ya, dia mendapatkan kebaikan, ya, dua kebaikan tadi sudah kita sebutkan, ya, sedekah, ya, sebagai bentuk taqarrubnya kepada Allah, dan ya, silaturahim, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, wanita yang miskin, ya, yang datang dengan anaknya. Walihada bawwaba lahu al-Bukhari rahimahullah taala fi kitabih al-Adab al-Mufrad biqaulihi bab fadlu man ya'ulu yatiman lahu. Nah, bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, ya, menyebutkan atau membuat satu bab khusus, ya, dalam kitabnya Al-Adab al-Mufrad, yaitu bab keutamaan bagi orang yang mengurusi, ya, yang menanggung beban anak-anak yatimnya, ya, itu para wanita yang, ya, mengurusi, yang tetap mendidik dengan baik, ya, anak-anak dari suaminya yang telah meninggal, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, hadza wa qad amara Allah azza wa jalla bihifdzi amwalil aitam. Ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, ya, Allah telah memerintahkan agar supaya kita menjaga harta anak-anak yatim. Wa hadzara min akliha zulman, juga memperingatkan kita dari memakan harta anak yatim dengan zalim, ya, secara zalim, ya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan hukuman yang berat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 152, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah." Jangan mendekati harta anak-anak yatim. Jangan memakan harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha ashuddah, sampai dia tumbuh dewasa. Ini peringatan, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Menguasai harta anak-anak yatim dengan zalim. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara." Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu memakan atau memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dilemparkan, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Walamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa dzalika 'ala sahabah radhiyallahu anhum. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat radhiyallahu anhum merasa kesulitan, berat. Karena di rumah-rumah para sahabat ini ada anak-anak yatim. Wa azalu ta'amahum an ta'amil yatama. Kenapa mereka, para sahabat ini merasa berat, merasa kesulitan? Karena mereka makan bersama dengan anak-anak yatim. Nah, saat turun ayat ini, mereka pisahkan, mana makanannya anak-anak yatim, dan mana makanan untuk mereka. Kenapa itu dilakukan? Khaufan ala anfusihim min tanawuliha. Karena khawatir jangan sampai yang mereka makan ini termasuk di dalamnya adalah harta anak-anak yatim itu. Berarti di sini jemaah sekalian, anak yatim ini dia punya harta peninggalan dari bapaknya. Dan yang mengurusi ini dari kalangan para sahabat ataupun nanti di antara kita ada yang mengurusi harta warisannya, hasil kebun misalnya, itu adalah haknya anak yatim ini, bukan hak kita. Kalau ada hasil panen misalnya, biaya untuk dia, untuk sekolah dan segala macam, yaitu diambil dari situ, tidak mengapa. Tapi jangan kemudian, wah ini banyak sekali hasilnya, ya sudah, itu diambil lalu kemudian dipakai biaya untuk keluarganya, padahal itu adalah haknya si anak yatim. Ini tidak dibenarkan. Yang lebih parah lagi, ada anak yatim yang mendapatkan warisan kebun berhektar-hektar. Ketika si anak yatim ini sudah dewasa, diberitahukan oleh tetangganya, itu sebenarnya punya bapakmu. Dia datang klarifikasi, benar ini? Apa kamu mau cari-cari lagi di sini? Kamu ada sekolah ini, so biaya dari sini. Jadi jangan lagi mau cari-cari itu. Itu musibah. Itu memakan harta anak yatim. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun ayat ini, mereka langsung memisahkan makanan atau harta anak yatim dengan harta mereka. Walau fi hadhihi al-halah allati jarat al-'adah bil musyarakah fiha hatta ishtadda 'alaihim al-amr. Kenapa tadi kita katakan berat bagi para sahabat? Karena sudah menjadi adat, kebiasaan mereka itu sudah kumpul bersama dengan anak yatim, makan bersama,
ya. Harta yang digunakan juga adalah harta bersama, ya. Sehingga kemudian karena berat, ya, mereka datang kepada Nabi SAW dan bertanya, ya, kepada Nabi SAW tentang persoalan ini. Fa'an Ibn Abbas, ya, kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma anzalallahu azza wa jalla, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, dan ayat wa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, intalaqa man kana 'indahu yatimun fa'azala ta'amahu min ta'amihi. Maka dari kalangan para sahabat yang di rumahnya itu ada anak yatim, dia langsung pergi dan memisahkan makanan anak yatim dan makanannya dia. Minumannya juga dipisahkan. Faja'ala yafdulu min ta'amihi fayuhbasu lahu hatta ya'kulahu aw yafsud. Ya. Kemudian, ya, setelah dipisahkan, ya, disajikan, dimakan oleh anak yatim, bahkan sampai rusak, sampai basi, tidak termakan. Fashtadda dzalika alaihim. Dan ini menjadi sulit bagi para sahabat. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, ya, kondisi itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa anzalallahu azza wa jalla. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, surah Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka para sahabat bertanya tentang perihal anak-anak yatim, ya, tentang makanan mereka dan sebagainya, mengurusi mereka. Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Ya, katakan kepada mereka, ya, berlaku baik, ya, memperlakukan mereka dengan baik itu adalah kebaikan. Dan kalau kalian, ya, bercampur dengan mereka, ya, harta pun itu bercampur dengan mereka, dengan harta mereka, fa ikhwanukum, maka perlakukan itu seperti saudara, ya, perlakukan seperti saudara sendiri. Fa khalatu ta'amahum bi ta'amihi, ya. Maka untuk urusan makanan, ya, sebagaimana mereka makan bersama dengan saudara-saudara mereka seiman. Wa syarabuhum bi syarabihi, ya, demikian pula makanan dan minuman, ya. Kalau kita makan dengan saudara-saudara kita gimana? Ya, ya, seperti itu pula, ya, kita perlakukan pada anak-anak yatim. Fa bayyana lahum anna al-maqsud islahu amwalil yatama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dalam ayat ini yang dimaksudkan di situ adalah islahu amwali al-yatama, yaitu mengurusi, ya, harta anak-anak yatim dengan baik, ya, bihifdhiha wa siyanatiha, menjaga harta-harta mereka, ya, harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang telah meninggal dunia. Walittijar fiha, ya, boleh, ya, untuk dijadikan sebagai apa? Modal, ya, untuk kemaslahatan anak-anak yatim itu. Dapat keuntungan, ya, keuntungan juga bagi mereka, ya. Wa anna khaltatahum iyyahum fi ta'amin aw ghairihi jaizun aw ala wajhin la yadurru bil yatama, ya. Bercampur dalam urusan makanan dan minuman, ya, ya, makan bersama, minum bersama dengan mereka, itulah perkara yang boleh, ya. Kalau sebelumnya, ya, para sahabat memahami, wah, kalau begitu tidak boleh, harus dipisahkan, ya. Jadi dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan, ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah menjaga harta anak-anak yatim itu, ya. Kalau digunakan dalam perdagangan, maka digunakan dengan baik, ya, mencari keuntungan. Baik.
li'annahum ikhwanukum. Ya. Jadi boleh ya makan bersama, minum bersama dengan mereka, ya karena mereka anak-anak yatim ini ya seperti saudara kita. Wa min sya'nil akh mukhalatatu akhihi. Dan termasuk ya bagian dalam persaudaraan itu adalah makan bersama. Ya. Wal marja' fi dzalika ila niyati wal amal. Ya. Dan juga yang perlu kita perhatikan di sini adalah niat kita ya dalam melakukan amal tersebut. Ya. Kita menggunakan harta anak-anak yatim itu untuk apa? Ya. Untuk kemaslahatan ya mereka. Ya. Faman alimallahu min niyatihi annahu maslahun lil yatim wa laysa lahu tam'un fi malihi falau dakhala alaihi syai'un min ghairi qasdin lam yakun alaihi ba's. Ya. Maka siapa yang telah diketahui ya niatnya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui ya niat ya setiap orang yang melakukan sesuatu. Ya niat dari orang ini untuk menggunakan hartanya dalam tijarah untuk kemaslahatan anak-anak yatim, bukan ya tamak, ya, bukan berhasrat dengan hartanya tersebut, ya. Maka ya hal ini dibolehkan, ya. Dan apabila ya tercampur dengan niat yang tidak baik, ya, atau dia melakukan mengurusi harta anak yatim tersebut, ya, ada kelebihannya yang dia ambil tanpa dia sengaja, tanpa dia niatkan, maka itu tidak mengapa, ya. Dia sudah berusaha dengan sebaik mungkin ya untuk ya mengelola harta anak yatim tersebut dengan baik, ya, untuk kemaslahatan si yatim. Tapi dalam realitanya ada harta anak yatim yang ya, dia manfaatkan tanpa disengaja, maka itu tidak mengapa. Ya. Wa man 'alima Allahu niyyatahu anna qasdahu bil mukhalatah at-tawassulu ila akliha wa tanawuluha fadzalika alladhi athima wa ta'arrada lil wa'id. Adapun yang ya diketahui niatnya, ya tujuannya untuk mencampurkan ya hartanya dan harta anak yatim itu, ya, agar supaya dia ya memakannya, dia memanfaatkannya untuk dirinya, maka inilah yang masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang memasukkan api di dalam perutnya. Walidha kana Tawus idza su'ila an syai'in min amril yatama qara'a wallahu ya'lamu al-mufsida minal muslih. Sehingga itu Imam Tawus rahimahullah taala ketika ditanya tentang perkara anak-anak yatim, ya, tentang harta anak-anak yatim, beliau kemudian membaca firman Allah ini, surah Al-Baqarah ayat 220. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang ingin merusak, ya, dan orang-orang yang menginginkan kebaikan. Wa kana Ibnu Sirin ahabbal asya'i ilaihi min malil yatim an yajtami'a ilaihi nusaha'uhu wa awliya'ahu fayanzuru alladhi huwa khairun lahu. Karena ya Imam Ibnu Sirin, beliau yang paling beliau sukai itu ya dari harta anak-anak yatim itu adalah beliau ya mengumpulkan ya orang-orang yang bisa memberikan nasihat kepadanya untuk memperlakukan apa? Ya, mengolah harta anak-anak yatim itu, atau wali daripada anak-anak yatim ini. Ya. Lalu kemudian meminta pendapat mereka, apa yang terbaik untuk dilakukan untuk
harta anak-anak yatim itu. Tidak bertindak sendirian. Ini sering dilakukan atau yang paling disukai oleh Imam Ibnu Sirin berkaitan dengan harta anak-anak yatim. Karena jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan harta ini ujian berat. Ya, apalagi kalau warna merah sudah ya berikat-ikat, bahaya. Ya. Walaupun ya dengan mazhar janggut lebat dikenal sebagai oh ini ustadz di majelis ilmu, rajin ke majelis ilmu, syaitan ya, syaitan itu bisa mempengaruhi siapa saja. Dan masalah uang itu berbahaya ya. Sehingga itu ya berkaitan dengan masalah keuangan, berkaitan dengan masalah transaksi apa segala macam itu, Allah perintahkan untuk apa? Mencatatnya. Ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat terpanjang, bukan surah terpanjang, ayat terpanjang itu satu halaman dalam surah terpanjang, surah Al-Baqarah, berkaitan dengan masalah keuangan, masalah hutang, harus dicatat, dan transaksi itu harus dicatat. Nah, ini sebagai apa dasar ya yang telah ditetapkan oleh Islam ya dalam ya, apa istilah modern kita ya dalam manajemen keuangan ya itu harus dicatat. Bahkan kalau sudah ya berurusan dengan lembaga ya, berurusan dengan donasi, pembayaran apa segala macam itu harus tercatat dengan rapi. Ya, kalau belanja apa segala macam itu harus ada apa namanya kwitansi ya, harus ada struknya, ada kwitansinya. Transaksi yang dilakukan dalam sebuah lembaga, transaksi yang dilakukan ya tidak ada kwitansinya, itu kalau istilah KPK atau istilah BPK apa namanya temuan. Wah ini temuan nih, tidak ada buktinya. Jadi kalau dikatakan saya bisa membuktikan, nah, buktikan dengan apa? Ini saksi-saksi saya, tidak bisa. Ya, harus bukti tercatat. Nah, itu dalam apa istilah manajemen sekarang ini ya, dengan manajemen keuangan, ya, aturan-aturan dalam keuangan. Dan ya ini perlu juga saya sampaikan kalau berkaitan dengan masalah donasi apa segala macam. Ini para asatidzah kibar itu sudah mengingatkan. Hati-hati ya. Jangan bikin rekening baru cuma rekening sendiri. Hati-hati ya. Karena kalau sudah masuk ya sedikit-sedikit masuk apa notifikasi ya, oh, ada masuk lagi pas dicek langsung 9 digit, Masya Allah. Terus cuma nama sendiri lagi yang terpasang di situ. Wah, sudah syaitan akan berbisik, tidak ada yang tahu. Ambil saja ya, berapa yang kamu butuhkan ya. Itu berbahaya ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, apalagi kalau itu berkaitan dengan harta anak-anak yatim. Kita buka donasi misalnya untuk pembiayaan bagi anak-anak yatim ya. Orang-orang kan termotivasi ya, ini membiayai anak-anak yatim, transfer apa segala macam sudah banyak. Banyak ini. Lalu kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sendiri. Allah musta'an. Ini masuk dalam ancaman ayat ini. Karena itu orang-orang yang menyumbang, yang mendonasikan itu tujuannya untuk siapa? Untuk anak-anak yatim. Ya, sebagaimana yang kita buka. Lalu kemudian kita ya memanfaatkannya untuk urusan-urusan kita. Maka ini masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, maka itu seperti mereka memasukkan api ya ke dalam perut mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita perlu ya berhati-hati dalam masalah yang namanya duit ini, ya, masalah harta ini berhati-hati. Ya, jangan sampai kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya harta. Maka kalau kita merasa ya lemah dalam urusan yang berhadapan dengan harta, ya segera ya jauhi. Ya jangan korek-korek masalah itu. Jangan coba-coba buka donasi atau apa segala macam, berbahaya. Ya. Dan kasus-kasus yang terjadi sudah banyak. Ya, ada yang mengatasnamakan ya, agama, mengatasnamakan donasi apa segala macam, sudah banyak terjadi. Ya, bahkan ada dalam ya, yayasan ya, berlabel sunnah pula. Ya. Dana sudah terkumpul, hilang orangnya, kemana orangnya? Ya. Akhirnya jadi buronan. Di dunia dia terhina, di akhirat juga nanti dapat azab. Waliyadzubillah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita dari berbagai macam fitnah, ya, fitnah syahwat, ya, dan fitnah ya syubhat. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله